guys, kembali lagi bersama saya Harith Syah, mahasiswa peternakan. Kali ini kita akan melaksanakan praktikum limbah, yaitu mengolah limbah menjadi kompos. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah kompos dengan menggunakan mikroorganisme lokal dari nasi basi. Nah, ini adalah mikroorganisme lokal dari nasi basi yang telah saya buat sekitar 10 hari yang lalu, dan mari kita ikuti video ini sampai selesai bagaimana proses pembuatan kompos dengan menggunakan mol atau mikroorganisme lokal daripada nasi basi. Check it out. Bahan dan alat pembuatan mol nasi basi. Yang pertama, nasi basi atau nasi yang sudah ditumbuhi jamur Rhizopus sp yang berwarna oranye. Kemudian gula pasir 5 sendok makan, air 1 liter yang sudah direbus, dan botol. Cara pembuatan mol nasi basi. Yang pertama, hancurkan nasi yang sudah ditumbuhi jamur dan tambahkan larutan gula. Aduk sampai tercampur sempurna. Kemudian, masukkan ke dalam botol plastik yang bagian penutupnya dilubangi sedikit agar gas tidak menumpuk di dalam botol. Lalu, simpan di dalam suhu ruang selama lebih kurang 5-7 hari. Selanjutnya, lakukan pengecekan sampai mengeluarkan bau seperti hasil fermentasi, misalnya seperti bau tapai. Kemudian, jika sudah ada bau, berarti sudah jadi dan mol nasi basi siap untuk digunakan. Bahan dan alat pembuatan kompos: limbah pasar 6 kg, feses sapi kering 1 kg, mol nasi basi dan air secukupnya, sabit atau parang, tong atau tempat kompos, dan plastik penutup. Setelah bahan dan alat lengkap, kemudian kita mulai dengan mencacah limbah pasar menjadi ukuran yang lebih kecil. Selanjutnya, campur dan aduk limbah pasar dengan feses sapi kering hingga merata. Selanjutnya, buat larutan mol nasi basi dengan perbandingan air dan mol nasi basi 1:10. Masukkan bahan sedikit demi sedikit, kemudian bahan disiram dengan larutan mol nasi secara perlahan dan bertahap. Kemudian, tambahkan lagi bahan dan disiram kembali, begitu hingga selesai. Kemudian ditutup menggunakan plastik atau terpal agar tidak terkena hujan atau matahari langsung. Tempatkan di tempat yang teduh selama lebih kurang 15 hari. Setelah lebih kurang 15 hari, hasil kompos yang saya buat adalah basah dan berair serta terdapat belatung dan juga maggot pada kompos. Hal tersebut terjadi karena ketika fermentasi kompos berlangsung, saya menggunakan wadah dari plastik sehingga kandungan air dalam limbah pasar tidak terbuang dan membuat genangan air. Kemudian, tidak dilakukan pembalikan kompos secara rutin.
Jika dibandingkan dengan hasil kompos dari Rizky Peter dan Wildan Hanifah, terlihat tidak begitu berbeda. Namun, hasil kompos dari kedua teman saya tersebut tidak terdapat belatung dan juga maggot. Kemudian, hasil kompos dari Wildan Hanifah mengandung air lebih sedikit.